Ya, jadi terima kasih Pak Dadi, Pak Anies, dan para pembicara lain saya hormati. Jadi sebenarnya begini, sebelum saya masuk ke tema ini, eh, saya tuh eh, teringat membaca sebuah buku. Ini ada sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang pollster yang terkenal di Amerika, itu Nate Silver ya. Itu bukunya The Signal and the Noise, gitu. Jadi intinya salah satu premis dasar dari buku itu bercerita kalau seorang pollster begitu ya, dia harus mampu memisah-misahkan mana kira-kira informasi yaitu yang betul-betul berguna ya, dan mana informasi yang dalam tanda kutip itu informasi sampah yang tidak diperlukan. Nah, pasca Pilkada 2017 PKI ya, dan kemudian berlanjut ke Pilpres 2019, saya sendiri sering berpikir dan melakukan otokritik terhadap kawan-kawan saya di lembaga survei, karena yang saya amati eh, apa banyak sekali lembaga itu kalau menurut saya ya, yang justru menjadi noise, bukan menangkap signal. Jadi apa namanya, kalau saya amati misalnya pergulatan yang terjadi di kehebohan yang terjadi misalnya susul menyusul elektabilitas calon presiden A B C D E dan seterusnya, itu lebih kental menjalankan misi elitnya ketimbang menangkap apa pesan masyarakatnya. Nah, itu yang sebenarnya yang ingin kami lakukan di Median dengan survei-survei ini, termasuk survei tentang termasuk tentang survei tentang ancaman komunisme ini, begitu. Nah, saya mungkin bisa share screen sedikit ya pada dia. Sebagian tadi sudah dibahas begitu. Tadi karena panitia bilang waktunya terbatas, saya akan coba sampaikan yang penting saja, begitu. Jadi kalau pada saat kita, ini kan ada perdebatan, kalau bahasa Pak Dadi itu ini mungkin bisa kita katakan perdebatan yang laten begitu Pak ya, di di setiap akhir September dan awal bulan Oktober banyak yang menyatakan ini perdebatannya itu adalah ya, ada yang bilang ini memang betul-betul ancaman, ada yang mengatakan bahwa ini adalah untuk kepentingan politik, tetapi sedikit sekali yang bertanya sebenarnya apa yang dipikirkan oleh publik, dan itu yang menjadi penting dan mungkin akan bisa dibahas oleh bapak-bapak pada Zoominar ini. Yang pertama, ternyata memang publik yang percaya itu bisa dikatakan secara angka itu hampir terbelah ya. Jadi yang percaya itu 46,4%, tidak percaya 45%. Tetapi kita harus ingat bahwa ini adalah isu yang komunis itu sendiri sudah dilarang lebih dari 50 tahun, tepatnya 55 tahun. Begitu. Dan kita sudah mengalami orde baru, orde reformasi, ternyata jumlah yang percaya itu besar sekali. Nah, tetapi yang lebih penting dan menarik sebenarnya adalah alasan mengapa orang mempercayai kebangkitan komunis begitu ya di Indonesia, dan termasuk diantaranya mempercayai kebangkitan PKI. Nah, kalau kita lihat dari data-data dan angka ini, kalimat ini adalah kalimat yang kami sarikan dari jawaban para responden. Jadi bukan kami berikan pilihan jawabannya dan mereka pilih, tidak, tetapi ini pernyataan yang open ended begitu ya, biar kita bisa melihat sebenarnya apa yang mereka inginkan, baru kemudian kami ringkas. Nah, yang pertama, mereka yang percaya kebangkitan komunisme itu mengatakan bahwa banyak tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok, begitu ya, dari China 12,3%, ulama banyak ditangkap 12%, Indonesia tergantung vaksin dari China 11,8%, negara China ingin mencaplok Natuna 9,4%, China menguasai ekonomi Indonesia 9%, sejarah tentang komunis itu dikaburkan 6,6%, banyak serangan ke penceramah 5%, usaha mengganti Pancasila 4,6%, konflik Laut Cina Selatan 4,5%, komunis tidak akan pernah mati 1,3%. Sementara mereka yang tidak percaya, sebagian besar itu jawabannya itu homogen, yaitu mengatakan bahwa komunis itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari sejarah. Jadi
data ini saya kembali lagi ke data mengapa mereka yang percaya itu menjadi apa namanya menjadi penting dan menarik untuk kita lihat. Kalau kita lihat dan kita klasifikasikan jawaban-jawaban ini, maka kita akan menemukan tiga cara berpikir dari masyarakat yang percaya bahwa komunisme itu bangkit. Ya, yang pertama, cara berpikir yang pertama itu adalah mereka yang menganggap itu adanya hegemoni Tiongkok, adanya hegemoni China di Indonesia, dan itu dianggap sama paralel dengan komunis begitu. Itulah yang dimaksud dengan misalnya kalau jawaban tenaga kerja asing China, kemudian apa namanya ada bantuan vaksin dari China, China menguasai ekonomi, itu kalau kita total itu kurang lebih 33,1% dari mereka yang menjawab ya. Kemudian apa namanya alasan sifatnya geopolitik ya, mencaplok Natuna 9,4%, konflik China Selatan 4,5%. Jadi kalau kita lihat ya, alasan yang terbesarnya 33,1 tambah 13% itu kurang lebih 47%. 47% dari jumlah yang menjawab ini 77%, itu artinya 61%. Jadi 2/3 dari orang yang percaya bahwa apa namanya komunis itu akan bangkit di Indonesia, itu sebenarnya bukan keberadaan dari Partai Komunis Indonesia itu sendiri, bukan. Sebenarnya bukan. Karena yang kalau kita bisa kategorikan alasan seperti itu totalnya hanya sedikit. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya alasan menyatakan bahwa sejarah komunis itu dikaburkan, kemudian ada usaha mengganti Pancasila dengan Trisila, PKI tidak pernah mati, itu totalnya hanya 5,9% atau tidak lebih dari 10% dari seluruh alasan. Dan kalau kita lihat dinamika politik, dinamika keamanan dalam negeri ya, misalnya serangan terhadap ulama dan lain sebagainya, itu totalnya itu hanya 22,59% dari sekian alasan. Jadi 2/3 dari alasan mengapa orang menyatakan bahwa komunis itu bangkit di Indonesia itu sebenarnya lebih kuat adanya perasaan hegemoni Tiongkok dan China di Indonesia. Jadi itu sebenarnya itu alasan yang paling apa namanya? Alasan yang paling mendasar kenapa orang percaya. Nah, saya lanjut saja begitu ya, langsung saja ke ke threat perception begitu ya. Jadi ini kan biasanya kalau kita belajar di strategic studies itu salah satu bagian yang menjadikan yang dijadikan variabel untuk membentuk white paper policy itu biasanya threat perception. Nah, ini kalau kita tanya kepada publik dan ini ada hubungannya begitu ya. Dan ini ada hubungannya dengan slide saya pertama tadi, negara yang menjadi ancaman bagi Indonesia itu yang pertama itu adalah Tiongkok ya atau China, 46,8%. Dan saya melakukan survei seperti ini tahun yang lalu, saya buat kerjasama dengan salah satu lembaga pendidikan dari Jepang, itu angkanya tidak sebesar ini, begitu ya. Besar juga, double digit, tetapi angka Amerika Serikat pada saat itu juga double digit. Nah, tapi ini beda ya. Jadi sekarang ini situasinya agak berbeda. China itu 46,8%, Amerika Serikat 8,1%, Malaysia 4,2%, Israel 4%, Australia 0,7%, dan data-data negara seperti yang bisa dilihat pada layar. Dan ini adalah jawaban yang bebas. Jadi sekarang ini memang ada perasaan yang agak dominan dari publik kita, begitu ya, melihat bahwa negara Tiongkok itu menjadi salah satu ancaman gitu ya. Dan kalau kita melihat alasan mengapa China dianggap menjadi ancaman bagi Indonesia, kalau kita lihat pada layar ini semua ini adalah sebagian besarnya itu ya non traditional threat begitu ya. Jadi alasan-alasan non tradisional dan lebih kepada perasaan bahwa China itu menjadi kekuatan yang hegemonik di Indonesia, dan ini mungkin ada hubungannya dengan apa dengan mengapa publik menganggap komunis itu menjadi ancaman di Indonesia, dan ini kan agak berbeda
dengan mengapa Amerika misalnya dianggap menjadi ancaman begitu ya. Kalau Amerika dianggap menjadi ancaman itu karena sebagian besarnya itu menjawab hard power yang dimiliki oleh Amerika begitu ya. Nah, ini beda sekali dengan dengan mengapa orang menganggap China sebagai ancaman bagi Indonesia. Jadi Pak Dadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan singkat kali ini. Eh, jadi yang dimaksud apa dengan hantu komunis begitu ya atau yang sekarang ini kita rasakan itu alasannya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini the living ghost lah yang kita hadapi sekarang ini gitu.